Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Leo, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung saja mari mulai. Ini dia. Oh, kemudian ada di situ ya. Kemudian ada di sana hadir, dan berikutnya ada di situ ya. Nah, berikut ada Five of Cup reverse, kemudian ada King of Swords reverse lagi, kemudian ada Eight of Swords reverse lagi, dan berikutnya di situ ada energi dari Three of Cup reverse lagi ya. Jadi kalau melihat seperti ini, nampaknya si pasangan kamu ini tuh kayak dia ini banyak ini cari informasi tentang kamu ya. Dia banyak mengumpulkan informasi tentang kamu. Kalau kamu lihat dia lagi diam-diam di sana ke kamu, tapi sebenarnya dia itu tuh nggak sungguh-sungguh diam-diam ya. Karena mari lihat dia ini tuh kayaknya lagi mantau-mantau kamu, tapi dengan cara yang cool gitu loh. Jangan sempet kamunya itu tuh paham gitu ya. Jangan sempet kamu itu tuh tahu apa yang sedang dia lakukan saat ini perihal dirimu gitu lah ya. Seseorang ini tuh pengen tahu apakah kamu ini tuh sudah mencintai dia, atau kamunya itu tuh masih ada perasaan cintanya kamu ke dia gitu. Sebab kalau mari lihat hubungan kalian di saat ini tuh kan nampaknya sedang tidak baik-baik saja ya. Sedang sangat amat tidak baik-baik saja gitu loh. Kalau dalam rumah tangga, bisa-bisa dalam rumah tangga ini tuh seolah-olah kalian seperti sudah berpisah gitu ya. Apakah memang benar-benar sudah terjadi perpisahan? Kamunya di mana, dianya di mana gitu ya, atau mungkin kalian sudah pisah ranjang gitu ya. Pokoknya interaksi kalian di sini atau model hubungan kalian di sini tuh tidak jelas dia. Ini tuh modelnya apa? Tidak jelas dalam artian begini. Statusnya masih suami istri, tapi sudah sendiri-sendiri. Misalnya seperti itu ya, sudah kayak nggak saling campur-campur lagi, sudah kayak saling tidak peduli lagi gitu loh. Tugas dan tanggung jawab boleh-boleh ya hanya sebatas ya jadi istri, jadi suami gitu ya. Namun secara interpersonalnya kalian tidak ada di situ tuh interaksi layaknya kekasih. Dia kan status suami istri itu beda ya. Kalau boleh ya, kalau boleh dia dipisah-pisah, status suami istri beda, status jadi ibu bapak beda, status jadi kekasih beda ya. Kalau untuk rumah tangga yang harmonis itu kan ini semua tuh bisa dipenuhi dengan baik. Tapi dalam hubungan kalian bisa-bisa status jadi suami istri dijalani, status jadi ibu bapak dijalani, tapi status sebagai kekasih tidak dijalani. Nihil dalam relationship ini di saat sekarang gitu ya. Nah, namun walaupun kalian interaksinya tidak seperti sepasang kekasih, tapi itu tadi, mari lihat semacam ada rasa penasaran dari partnernya kamu ini ya. Apakah di saat sekarang perasaan cintamu masih ada gitu ya? Perasaan sayangnya kamu masih ada tidak dengan dia? Atau kalau bacaan ini ditujukan kepada relationship yang di mode PDKT atau di mode pacaran, tapi yang baru-baru kejalin ya hubungan pacarannya, bisa-bisa dia penasaran apakah kamu ini tuh sudah datang perasaan cinta yang sungguh-sungguh kepada dia. Jadi pertanyaan, apakah kamu sayang aku? Apakah kamu sudah cinta aku? Nah itu tuh kuat banget dalam pikiran si bebeknya kamu ini. Itulah. Tapi ini orangnya mari lihat dia itu kayak nggak bisa ya. Kayak nggak bisa dianya itu tuh
ini loh, dia gini ya, dia orangnya butuh cinta, tetapi dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia itu tuh membutuhkan cinta yang seperti layaknya sepasang kekasih, gitu loh. Karena ini orangnya cool, jaga image ini orangnya, atau dia sudah usianya tidak lagi muda, gitu ya. Jadi kok kayaknya dengan energi maskulin yang dia miliki, kayak dia nggak boleh main-main di energi feminin, terlalu maskulin ini orang. Ya, jadi kalau dia cewek dalam sisi percintaan, seperti dia itu tuh kayak cowok lah, gitu ya. Dia ngerti romantis, tapi dia jaim untuk bersikap romantis, gitu. Jadi boleh-boleh orang ini cukup kaku ya di dunia percintaan, di dunia asmara. Itu loh ya, paling pantang dia rasa kalau dia kelihatan manja, kalau dia memanjakan, gitu ya. Agaknya meye-meye itu tuh dia larang dirinya. Nggak boleh meye-meye. Ngemeye-meyein kamu juga nggak boleh. Apalagi meye-meye di depan kamu, nggak boleh. Dia seperti itu. Padahal dia haus akan cinta dari kamu. Dia haus akan kasih sayang dari kamu. Gitu ya. Tapi nggak boleh dia tunjukin. Jatuh harga dirinya dia. Jatuh harga dirinya dia. Nggak cool. Gitu ya. Apakah memang kebetulan seseorang ini punya jabatan yang tinggi, gitu ya, atau dia adalah orang yang cukup terkemuka, jadi kebawa-bawa nih pride-nya dia di dunia sosialnya, dia kebawa-bawa dalam hubungan asmara bersama dirimu, itu ya. Makanya dia harus kayak kelihatan cool, kayak kelihatan dia itu tuh tidak peduli, kayak kelihatan dia itu tuh tidak mau tahu, kayak kelihatan dia itu tuh dingin seperti batu gitu. Tapi itu beda, personanya dia yang demikian. Namun kalau dilihat dari karakter sesungguhnya seseorang ini, apakah dia memang sedingin itu, secuek itu, setidak peduli itu, sekaku itu? Sebenarnya tidak. Hanya begitulah pengkondisian yang dia anggap pantas. Gitulah persona yang harus dia tunjukin, terutama di depan kamu, gitu ya. Bisa-bisa juga dia kayak takut kalau dia nunjukin sisi lembutnya sama kamu, nanti kamunya itu tuh ngelunjak ke dia. Nah, itu juga bisa tuh. Nah, di sana ya. Tapi itulah intinya belakangan hari ini, mari lihat seseorang ini tuh udah neropong-neropong kamu ini. Udah nyari-nyari informasi tentang kamu ini, ngorek-ngorek jawaban atas pertanyaan dia yang 2 biji tadi. Apakah kamu cinta? Apakah kamu sudah cinta? Atau apakah kamu sayang? Apakah kamu sudah datang rasa sayang? Nah, seperti itu, ya. Di sana. Tapi kalau mau untuk berbuat jahat, kasar gitu ya sama kamu, misalnya dia ngomong aneh-aneh gitu ya, merendahkan harga dirimu, mungkin dianya ndak mau, ya. Dianya nggak mau gitu. Hanya ya gitu aja, sok-sok jaimnya itu loh, nggak ketulungan ini ya. Dan sikapnya dia seperti itu, mari lihat, bikin kamu sebenarnya sedih sih, itu loh ya. Terutama kalau kalian sudah berstatus suami istri, rasa-rasanya apa ini hubungan gitu kamu kan. Apa ini hubungan? Tuh loh, punya suami, tapi kok rasanya dapat status aja, gitu ya. Dia nggak ngomong lembut, dia nggak mau ngajak kamu ngedate. Ya pokoknya romantis itu tuh nggak kamu rasa, dan itu bikin kamu sedih, mari lihat, gitu ya. Sempat ini tuh bikin kamu sedih, gitu loh. Mungkin awal-awalnya kamu kayak berusaha untuk menerima dia. Ya udahlah, memang pacarku kayak gitu. Yalah, memang suamiku kayak gitu. Ya yalah, istriku memang kayak gitu. Gitu kan? Awal-awalnya kamu mencoba beradaptasi.
Cuman makin lama, jadi makin kesepian kamu kan? Ngerasa kesepian, ngerasa hampa kamunya. Mari lihat di sini. Itu loh. Jadi makin anyep ya hidupnya kamu. Tuh ya. Makanya kayak ada mulai di sini tuh, mari lihat kamu belajar untuk ya udah, apa yang tidak aku dapat dari dia, apa yang tidak aku dapat dari hubungan ini, aku usahain aja lah sendiri. Itulah. Jadi kan hubungan ini sudah pasti tidak menggembirakan ya. Udah pasti nggak menggembirakan bagi kamu. Sudah pasti tidak membahagiakan bagi kamu. Kamu nggak cukup. Dia hanya sebatas kayak ngasih duit sama kamu. Misalnya nih ya, contoh ya. Nggak cukup kamu hanya sebatas dianya itu tuh nge-provide kamu dengan rumah yang mewah, emas berlian berlimpah, gitu ya. Dia menjadi bapak yang baik atau ibu yang baik, gitu loh. Dia hanya sebatas kayak menghubungi kamu sesekali, gitu ya. Terlalu kering kamu rasa hidup yang seperti ini. Makanya kalau mari lihat di saat sekarang, kamunya itu tuh udah kayak belajar untuk aku nggak bisa kayak gini terus, nggak bisa. Jadi melawan hatimu yang mau beradaptasi ke dia, yang mau menoleransi dia, gitu ya. Kayak ada berontak jiwamu, nggak mau gitu kamunya kan. Dianya ada tapi terasa tidak ada. Jadi kamu mencari keberadaan seseorang dalam hidupnya kamu. Nah, mulai di sini mari lihat ya, mulai kamu itu tuh mencari kesenangan ya di luar relationship ini, gitu loh. Kamu udah nggak sabar nunggu dia berubah, nunggu dia sadar. Kamu butuh sosok pria atau wanita yang seperti apa. Nggak bisa lagi kamu kayak menunda-nunda ya untuk menemukan kebahagiaannya kamu kan, untuk menemukan kegembiraannya kamu. Nggak bisa lagi. Padahal kamu ini tuh tadinya ingin setia ya. Kamu ingin kesetia, kamu ingin kayak ini, maaf ya, Mari orang zaman dulu jadi diksinya Mari cukup terbatas ya, dan juga ya nggak sekolah tinggi-tinggi ya. Jadi diksinya itu tuh bisa banyakan kaku ini Mari kan. Nah, jadi maafkan Mari ya dengan kekakuan Mari ini. Nah, jadi di sini tuh Mari lihat sebenarnya kamu itu tuh pengen mengabdi gitu ya dalam relationship ini. Tadi kamu itu tuh nggak mau nakal-nakal ini tadinya. Kamu mau setia, kamu mau mengabdi, kamu mau melayani dia sebagaimana statusnya dia gitu, sebagaimana statusnya kamu. Tapi ini orang loh, kayaknya tidak memberikan kesempatan bagi kamu kan, tidak memberi ruang atau tidak memberikan apresiasi atas apa yang kamu lakukan selama ini dalam hubungan kalian. Itu. Makanya ini belajar nakal ada ini beberapa di antara kalian. Ya. Saat sekarang. Tadinya udah bilang aku harus setia. Ini mulai kamu belajar untuk tidak setia lagi ke dia. Gitu. Tadinya kamu memilih untuk tunduk. Ya, tunduk ke dia, tunduk ke komitmen hubungan kalian. Sekarang kamu nggak bisa. Gitu loh. Nggak bisa, terlalu gersang hidupnya aku kalau kayak gini. Itu ya. Jadi mari nampak mulailah kamu di sini tuh mencari kesenangannya kamu tadi. Itu loh. Dan bisa-bisa kamu ini tuh semacam orang yang berani belak-belakan. Udah berani kamu di sini. Itu loh. Berani kamu tunjukin bahwa aku sedang butuh gitu ya. Jadi ada di antara kalian itu tuh yang sempat ini tuh tidak mau bersolek. Nah, sekarang udah mulai bersolek. Karena udah mulai mau menarik minat asmara baru kaliannya. Gitu ya kan? Yang tadinya kalian tidak pernah bilang pisah, kalian udah berani di sini mari lihat menggagaskan ke dia, apa kita berpisah saja, gitu ya kan? Ada keberanian kamu. Memang kalian kan nggak bisa ya dipancing ya
Kalau kalian dipancing gila-gilaan, bisa banget kalian. Kan gitu ya. Berani kalian gitu loh. Yang tadinya kamu itu tuh lebih memilih bangun pagi, pergi kerja, pulang kerja ya pulang ke rumah. Sekarang kalian udah berani pagi kerja, pulang nanti senja, terus pergi kalian keluar. Ngopi kayak namanya, dugem kayak apa kayak itu istilahnya. Gitu ya. Tadi boleh-boleh kalian itu tuh gak mau ngebalas DM-nya orang yang bilang hai ke kamu. Sekarang udah mau kamu ini tuh mulai merespon. Itu ya. Yang tadinya males scroll-scroll nengok-nengok status-status orang, status-status cewek joget-joget ya. Cowok jual tampang. Sekarang kalian bisa itu tuh mulai ngelirik-lirik. Itu kalau mau lihat, mulai belajar liar kalian saat ini ya. Liar dalam mencari tadi kesenangan tadi. Itu loh, kamu gak mau mengunci dirimu dalam hubungan yang seperti ini dengan dia. Nah itu ya. Apalagi memang care-nya seseorang ini nggak bisa dibilang tinggi ke kamu kan, nggak bisa. Itu loh. Dia juga mari nampak ada ini curang-curangnya dia ke kamu ya. Kalau boleh dikatakan kamu ini tuh kayaknya bisa jadi korban ini ya dalam hubungan kalian. Ada ini sikap tidak adilnya dia ke kamu ini mari nampak. Nggak tahu lah apa sudah kamu pahami, udah kamu ketahui atau tidak. Tapi itu mari lihat ada curang-curangnya dia di sini. Kayak dia itu tuh bisa aja bersenang-senang dengan bersenang-senang di luar sana, tapi seolah-olah dia kayak ndak nunjukin bahwa dia sedang melakukan aktivitas bersenang-senang itu. Situ ya, memang gak adil ini hubungan bagi kamu. Mari lihat. Dan selama ini ketidakadilan itu tuh bisa aja kamu telan-telan, kamu terima-terima. Sekarang kamu udah berontak kamunya. Gak mau kamu lagi terlihat lemah di sini ya. Gak mau lagi kamu itu tuh terlihat kayak tidak berdaya. Mungkin datang kesadaran bagimu ya. Kebahagiaan bisa kok didapat di mana-mana. Dunia ini tidak selebar daun kelor kok. Wah, laki-laki atau perempuan bukan hanya dia saja kok. Gitu ya. Adalah kesadarannya kamu yang menggugah. Akhirnya kamu itu tuh ya kayak kata Mari tadi ya, berani mengambil tindakan yang nekat saat ini. Gitu loh. Makanya mulai pudar di sini kesetiaannya kamu ke pasanganmu kan, ketundukannya kamu udah mulai, gitu loh. Komitmen yang tadinya kamu pegang kuat-kuat, ini tuh bisa udah mulai kamu lepaskan, gitu loh, ya. Pencaharian kamu saat ini, kalau dia mencari tahu apakah kamu masih cinta, apakah kamu masih sayang. Gitu ya. Kalau kamu sedang mencari mana ini orang yang mau mencintai aku, mana ini orang mau menyayangi aku, mana ini orang yang mau membahagiakan diriku, menyenangkan diriku. Seperti itu. Kamu bisa-bisa sudah hampir-hampir tidak peduli lagi ke hubungan kalian. Masa bodoh. Bahkan bisa kamu culas gitu. Ada beberapa di sini tuh yang kepikiran, kalau aku ya ketemu dengan cowok yang lebih baik dari dia, cewek yang lebih baik dari dia, tak tinggal aja ini manusia, gitu ya. Di sana berontak kamunya. Kayak ada juga mau pembuktian diri kamu ke seseorang ini, bahwa bahagiaku tidak terkunci hanya melalui kamu, gitu. Dengan usahaku sendiri, aku bisa mencari kebahagiaan aku itu, gitu ya. Sekarang mari tarik koin ya, biar kita cari tahu kepada siapa bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah barang tentu hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Baik, mari awali dari inisial C. Ada capung, W, ada wanita, Y,
yayang, H hati, S sapi, J jalan, R rasa, V vanila, I istimewa, P panda, F fajar, dan ada inisial B, ada bunga. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada dari Sagittarius, Leo, Aquarius, Libra, kemudian energi dari Virgo, energi Gemini, energi Aquarius, dan bacaan kita ditutup oleh energi dari Virgo kembali. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.